Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri. Di sini kakak akan melanjutkan pembahasan TOUTBK kakak 7 kita di penalaran umum. Kita kali ini akan membahas bagian penalaran kuantitatif nomor 1 sampai dengan 5. Baik, di soal nomor 1. Di sebuah keluarga terdapat 5 orang bersaudara yang mempunyai perbedaan usia yang sama, artinya selisih usia setiap anaknya sama. Jika anak sulung di antara mereka berusia 26 tahun dan anak bungsu berusia 10 tahun, jumlah keseluruhan usia mereka adalah, oke, di sini kita memiliki eh, keterangan bahwa terdapat 5 orang bersaudara. Jadi ada 5 orang bersaudara. Satu, dua, tiga, empat, 5. Dengan ini anak sulung. Nah, anak sulung di antara mereka berusia 26 tahun. Jadi anak sulungnya berusia 26 tahun. Lalu anak bungsunya adalah 10 tahun. 10 tahun gitu. Selisih antara anak pertama dan anak terakhir adalah 16 tahun. 26 dikurangi 10, 20, yaitu 16 tahun. Artinya, kita lihat di sini bahwa jika kita hitung dari anak pertama ke anak kedua sampai anak terakhir adalah 1, 2, 3, 4. 4 4 beda ya, sehingga 16 tahun selisih tadi kita bagi saja dengan 4, sehingga hasilnya adalah 4 tahun. Ini adalah selisih setiap anak atau antar anak, sehingga jika kita kurangi 4 tahun, lalu kurangi 4 tahun, lalu ini juga kurangi 4 tahun, kurangi 4 tahun, ini akan menjadi 26 dikurangi 4 adalah 22, 22 dikurangi 4 adalah 18, 18 dikurangi 4 adalah 14. Sehingga jumlah keseluruhan usia mereka adalah, tinggal kita jumlahkan saja, 26 ditambah 22 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 10, hasilnya adalah 90 tahun. Jawabannya adalah yang D, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Neili yang menaiki sepedanya dengan kecepatan 48 km per jam. Sementara itu, Nurli adalah seorang pelari cepat. Ia berlari dalam waktu 40 detik untuk menempuh jarak 400 meter. Berapakah selisih kecepatan Nurli jika dibandingkan dengan Neili? Oke, di sini kita sudah tahu bahwa kecepatan sepeda adalah 48 km per jam. Sehingga kita harus tahu dulu berapa kecepatan yang ditempuh oleh Nurli. Sehingga kecepatan Nurli, ya, kecepatan Nurli gitu ya. Kecepatan Nurli sama dengan dia menempuh jarak 400 meter, 400 dalam waktu 40 detik.
artinya dibagi 40. Karena kita tahu bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Sehingga kecepatan Nurli adalah 10 meter per detik. Per detik. Oke. Oke. Tetapi ya di sini kita tahu bahwa dia butuhnya kilometer per jam dan di opsinya juga semuanya adalah kilometer per jam. Oleh karena itu, kita ubah 10 meter per detik ini menjadi ke dalam kilometer per jam. Bagaimana caranya? Oke, kita tuliskan lagi 10-nya. Kemudian meter ke kilometer itu kita bagi dengan 1000. Dibagi 1000. Oke, dibagi 1000. Lalu detik, ini kan per detik, karena detiknya di bawah, ke jam itu adalah dibagi 3600. Sehingga jika kita bagi 3600, artinya eh, kita di atas saja ya, jadi arti sama saja dengan 10 dikali 3600. Sehingga ini sama saja dengan kita coret nolnya ada 3 di atas, di bawah juga ada 3, sehingga 36 dikali 1 dibagi 1 adalah 36 kilometer per jam. Oke, sehingga berapa selisih kecepatannya? Selisih kecepatan artinya kita tahu bahwa Naili 48 kilometer, kita kurangi dengan Nurli 36 kilometer per jam, sehingga hasilnya adalah 12 kilometer per jam. Jadi jawabannya adalah yang oke. Oke. Baik, kita lanjut. Ke soal nomor ke soal nomor 3. Di sini kita memiliki pertanyaan hasil dari 3 dikali 1/10 ditambah 1/40 ditambah 1/88 dan seterusnya sampai ditambah 1/40.600. Untuk soal semacam ini kita harus ubah pecahannya seperti ini. Kita lihat di sini ada 1/10. Ada 1/10. Atau oke, di sini ada 1/10. Kita ubah 1/10 ini, kita bisa ubah jadi 1/2 dikali 5. Oke, 2 dikali 5. Lihat, 2 dan 5 itu selisihnya adalah 3. Sehingga kita buat yang lainnya pun perkalian dengan selisih 3. Berarti di sini 1/10 itu 1/2 dikali 5, kemudian ditambah 1/40 itu artinya 1/5 dikali 8, lalu ditambah 88 itu artinya 1/8 dikali 11, ditambah 1/154 itu sama dengan 1/11 dikali 14, ditambah dan seterusnya sampai 1/40.600 itu perkalian berapa yang selisihnya cuma 3, yaitu perkalian antara 200 dikali dengan 203.
Oke, kita sudah dapat. Karena ini selisihnya 3 dan kita lihat bahwa seluruh pecahan ini harus dikalikan dengan 3, jika kita masukkan 3 ke jika kita kalikan 3 ke seluruh pecahan ini, ya misalkan 3 dikali maaf, kan 3 dikali 1/2 kali 5, 3 dikali 1/5 kali 8 dan seterusnya, maka pecahan-pecahan ini akan menjadi akan menjadi 3/2 kali 5, lalu ada 3/5 kali 8, lalu ada 3/8 kali 11, lalu ada 3/11 kali 14, sampai 3/200 dikali 203. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Bisa kita ubah jadi 1/2 dikurangi 1/5. Bentuk 3/2 kali 5 ini bisa kita ubah jadi 1/2 dikurangi 1/5. Kalau kita hitung, maka hasilnya juga sama, jadi 3/10. Ya, misalnya 2 dikali 5 adalah 10, atau 2 kali 5 adalah 2 dikali 5 ya. 2 dikali 5, lalu 5 dikali 1 adalah 5, dikurangi 2 dikali 1 adalah 2. Jadi hasilnya pasti 5 itu adalah 3, 2 kali 5, tetap 2 kali 5 saja ya, karena kita pakai 5 kali saja, sehingga hasilnya tetap segitu. Oke, baik, kakak lanjut. Dengan cara yang sama, pecahan lainnya pun kita buat demikian, sehingga ini menjadi ditambah 1/5 dikurangi 1/8, lalu ada 1/8 dikurangi 1/11, lalu ada 1/11 dikurangi 1/14, dan seterusnya dengan pola yang sama sampai 1 maaf, sampai 1/200 dikurangi 1/203. Oke. Nah, dari sini kita lihat ini ada -1/5, ini ada +1/5, berarti bisa habis. Lalu -1/8 +1/8 bisa habis. Ini pun akan sama, ini habis. Dan seterusnya sampai hanya menyisakan bilangan pertama dan bilangan terakhir. Sehingga ini menjadi 1/2 dikurangi 1/203. Sehingga ini jika kita buat menjadi, kita hitung, lakukan perhitungan, maka 2 dikali 203 adalah 406. 406. Lalu 203 dikali 1
yaitu 203 dikurangi 2 dikali 1 yaitu 2. Sehingga hasil untuk operasi ini adalah 201 per 406. Seperti itu, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, baik, kakak harap dapat dipahami. Selanjutnya, selanjutnya adalah soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini ada beberapa kayak kita ditanya angka yang tepat untuk mengisi tanda tanya berapa. Oke, angka yang tepat untuk mengisi tanda tanya berarti di sini ada 16, 9, 4, 1. 64, 27, 8, 1. Lalu ini tanda tanya 8, 1, 16, 1. Jika kita perhatikan angka ini memiliki pola tertentu ya, yaitu polanya adalah 16. 16, 9, dan 4 itu adalah kuadrat dari angka yang berurutan, yaitu ini adalah 4 kuadrat, lalu ini ada 3 kuadrat, ini adalah 2 kuadrat, ini adalah 1 kuadrat. Lalu begitupun dengan yang 64 ini adalah 4 pangkat 3, lalu kemudian ini ada 3 pangkat 3, lalu ini ada 2 pangkat 3, lalu ini ada 1 pangkat 3. Dengan pola yang sama, jika ini 1 pangkat 4, ini ada 2 pangkat 4, lalu 3 pangkat 4, maka ini pasti adalah 4 pangkat 4. Dan 4 pangkat 4 tidak lain tidak bukan adalah 256. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada sama ya, kita diminta untuk nilai X yang mungkin adalah, nah teman-teman pasti sudah sangat biasa dengan soal semacam ini. Jika teman-teman lihat di sini ada angka 28, lalu ada 7, ada 2, ada 5, ada 3. Mencari nilai X-nya, kita lihat saja bagaimana menghubungkan antara keempat bilangan yang ada di sini dengan angka yang ada di tengah ini. Kita lihat 28 itu ada hubungan dengan 7, yaitu 7 dikali 4. Sehingga kita bisa buat 3, 5, dan 2 ini menjadi 4, yaitu dengan cara 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 adalah 8. Lalu kemudian kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 sehingga menghasilkan 4. Sehingga kita baru kalikan dengan 7. Nah, ini kita mendapatkan hasilnya 4. Lalu kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 28. Sehingga dengan pola yang sama kita buat saja ini 1 ditambah dengan 3 adalah 4. Kemudian 4 kita bagi dengan 2. 4 kita bagi dengan 2 menghasilkan 2. Hasilnya adalah 2. Lalu 2 kita kali dengan 9. Hasilnya tentu saja adalah 18. Baik, sekian pembahasan kali ini
Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk membahas soal nomor 6 sampai dengan 10. Sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.